Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina biqira'ah Ihya Ulumuddin ala man abawna wa zaduna syukhuna wa ala man al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali ala man jami'u syakha wa musyayikhina khasatan syekhina Maimun Zubair wa ala man jami'u rijal qab wa ghazaban wa ala man jami'u rijal qab wa ghazaban. Innallaha yaghfiru innallaha yataqassam rahmah ridan misalan ya adalan barakati musrar min fi din ya Allah yanfa'una ahlana zurriyatana nafa'ana Allah ahlana zurriyatana talabizana min barakati musrar min anwar min ulama fi din wa dunya al-akhirah bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain. Amin. Tsumma lamma kana, lantas manakala ada apa imanu, apa iman markuzan itu menjadi pusat, apa itu yang dipusatkan fin nufusi di dalam jiwa, bil fitrati dengan fitrah ya, bil fitrati dengan fitrahnya, ing qasama maka terbagi siapa annasu manusia ila qismaini pada dua bagian. Jadi manusia kalau memang apa itu iman itu dipusatkan dalam jiwa menjadi ukuran fitrahnya manusia, maka kalau begitu manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ila man a'rada fanasya wa humul kufar. Yang pertama adalah ilaman pada seseorang a'rada yang berpaling siapa man, fanasya maka lalai siapa man, wahum dan utawi mereka, wahum dan utawi mereka man itu al-kufaru, itu orang-orang kafir. Jadi yang pertama, kalau memang masalah iman ini adalah menjadi pusat daripada jiwa seseorang dalam fitrah, ukurannya itu fitrah kesucian manusia, maka kalau ada seseorang berpaling wahum dan lalai daripada keimanannya itu, maka mereka itu dinamakan orang-orang kafir. Wa ilaman, dan pada seseorang ajalah yang masih terlambat, coro Jawa masih mubeng, ajalah masih terlambat. Apa khatiruhu, apa yang terlintas di dalam hatinya masih mubeng, masih terlambat, masih belum sampai. Fatadzakkara, maka kemudian menjadi ingat siapa man, orang ya mungkin beriman tapi masih mubeng, masih iya tidak ya, masih terlambat cara penerimaan keimanannya itu. Fakana, maka ada siapa orang itu kaman seperti seseorang hamala yang membawa siapa man syahadatan pada kesaksian atau semacam ijazah. Fanasya, maka lalai siapa orang kepada ijazah syahadah itu, bighaflatin dengan lalai, summa tadzakkara, lantas ingat siapa orang kepada syahadah. Oh, di mana ya syahadahku, di mana ya, baru ingat. Walidzalik, maka oleh karena itu qala, berfirman siapa Allah ta'ala mahlur Allah, la'allahum yatadzakkarun, agar supaya, atau Jawa menawa mereka, agar supaya mereka itu yatadzakkarun, pada ingat siapa mereka. Jadi masih menawa, masih agar supaya, masih belum pasti. Jadi kalau masih ada orang masih enggak dong, masih ada orang masih belum benar dalam keimanannya, dalam mengaplikasikan keimanannya, dalam keyakinan yang sungguh-sungguh, yang teguh dan istiqomah, maka orang itu adalah di dalam Al-Quran dengan la'allahum yatadzakkarun, agar supaya mereka ingat. Kan orang itu ya namanya orang, imannya itu
Iman seseorang itu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu bisa semakin tebal, yazid bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau imannya kuat, maka insya Allah ibadahnya kuat, akhlaknya baik, perilakunya baik. Ya, tapi kalau tidak baik, ya itu berarti masih la'allahum yatadak, agar supaya menjadi ingat. Siapapun juga, maka kita ini diperintahkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi penyakitnya itu loh, penyakitnya. Kalau nasihati orang biasa-biasa itu gampang. Paham ya? Kalau nasihati orang bodoh itu gampang, atau merasa dirinya bodoh, merasa dirinya belum ngerti, itu Yang paling susah itu kalau ada nasihati orang sok pinter. Iya apa tidak? Sok pinter, sok ngustad. Sok ngustad, gayane ustad. Ngaji ora iso. Gayae mau disebut ngaji karo kiai piro berang tahun, ya. Seperti ini loh, bergaya orang pinter itu repot. Bergaya orang dikasih tahu malah apa itu sok repot. Makanya penyakitnya ustadz itu adalah tidak mau menerima nasihat orang lah, karena sok pinter. Ya kayak iblis itu kan merasa sok pinter, ya apa tidak? Iblis itu penyakit yang paling kronis itu iblis karena merasa sok pinter. Dikasih tahu sama Allah saja bantah, betul apa betul? Siapa yang bantah sama Allah? Iblis. Karena apa? Merasa sok pinter. Ayo, jangan sampai merasa sok pinter. Ya. Al-Quran diterangkan waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya dan derapun arpiento ingat, dan agar supaya mengingat siapa ulul albab, siapa orang-orang yang berakal, orang-orang yang mempunyai akal. Orang yang punya akal saja Al-Quran mengatakan waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya derapun arpiento ingat siapa ulul albab, siapa orang-orang yang mempunyai akal. Orang-orang ulul albab itu orang-orang yang mempunyai akal. Akalnya perlu dinasihati, perlu diluruskan. Al-Quran berfirman, wazkuru ni'matallahi alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih. Wazkuru, dan mengingatlah kamu semuanya ni'matallahi, pada nikmat-nikmatnya Allah alaikum, atas diri kamu semuanya. Wa mitsaqahu, dan pada janjinya Allah, alladzi, yang wasaqo, yang telah mengikatkum, pada kamu semuanya, bihi, dengan ladzi. Ya, kita diingatkan oleh Allah, ingatlah kamu terhadap nikmat-nikmatnya Allah atas diri kamu. Ya, atas diri kamu, kita semuanya ini, ya Allah, nikmatnya Allah tidak terhitung untuk diri kita. Betul? Nikmatnya kita itu kok gak pandai terima kasih. Memang paling jelek-jeleknya akhlak itu adalah ketika seseorang itu tidak pandai berterima kasih, khususnya berterima kasih kepada Allah. Tidak pandai terima kasih sama Allah, dipanggil sama Allah tidak pernah datang. Terima kasih apa enggak orang itu? Enggak pandai terima kasih itu namanya, ya. Dipanggil sama Allah tidak pernah datang. Ya Allah, itu namanya tidak terima kasih. Ini Al-Quran, wazkuru ni'matallahi alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih. Coba dijelasin. Apa Pak Nur Salim? Lagi ngaji. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa laqad yassarna, dan demi sungguh-sungguh memudahkan siapa kami Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an, lidzikri, untuk diingat, fahal min mudzakir, maka apakah dari yang mau mengambil pelajaran. Al-Quran ini dimudahkan untuk menjadi pengingat, tapi apakah
orang mau mengambil pelajaran, mengingat daripada itu semuanya. Ini Al-Quran mengingatkan kepada kita. Watasmiyatu hadan nimti, dan utawi apa ini memberikan nama dengan ini nama, ini macam tazakkuran pada peringatan, atau laisa itu tidak ada apa tazakkur bibaidin itu dengan jauh. Wakana dan ada apa tazakkur dorbani. Ketahuilah bahwa tazakkur mengingat itu ada dua macam. Ahaduma utawi salah satunya tazakkur ayazkura supaya mengingat siapa orang suratan pada suatu bentuk kanat yang ada apa surah hadiratal wujud yang bisa dihadirkan wujudnya fi qalbi di dalam hatinya orang. Lakin ghabat tetapi menjadi hilang ba'dal wujud setelah wujudnya. Setelah wujud. Jadi pengingatkan di sini adalah diingatkan yang sekiranya dihadirkan di dalam hatinya orang itu wujud. Tapi begitu perkara itu wujud menjadi samar. Menjadi samar ya. Banyak sekali perkara-perkara dunia itu kita yakin terhadap perkara-perkara yang gaib, tapi begitu dia nampak malah malah menjadi gaib, menjadi nampak. Ketika nampak malah orang itu tidak meyakini lagi keistimewaannya ya. Sama dengan umpamanya seperti wah itu cuma alamiah saja, itu cuma perkara yang biasa di dunia. Padahal semua perkara di dunia ini adalah atas qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak memunculkan keimanan kita, memunculkan kekuatan iman kita. Wal akhirat utawi yang lain ayakuna supaya ada tazakkur an suratin daripada suatu bentuk kanat mudhammanatan fihi bil fitrah. Ya suatu bentuk itu kanat ada mudhammanatan itu yang menyimpan fihi di dalam hati bil fitrati dengan fitrah. Yang kedua ini. Wahada utawi wahadi adapun ini haqaiqun zahiratun linnadhiri binuril basirah. Yang inilah yang disebut dengan hakikat-hakikat yang nampak bagi yang memandang binuril basirah. Imam Ghazali mengatakan begitu. Jadi ini yang kedua ini adalah suatu hakikat-hakikat yang nampak, yang kelihatan bagi orang-orang yang memandang dengan cahaya basirah atau pandangan batin. Tapi saqilatun alaman, tetapi ini sangat berat atas seseorang yang orang itu cara memandangnya adalah hanya pendengaran telinga saja, hanya taklid ikut-ikutan saja, dunal kasfi wal iyan, tidak dengan pandangan kasaf, terbuka mata batinnya, wal iyan dan ilmu yang nyata. Walidalik dan oleh karena itu tara melihat siapa kamu kepada man ya takhabbatu itu masih terpukul siapa man fi misli hadil ayat di dalam contoh ini ayat. Wa yata'assafu dan menjadi memutar balikkan siapa orang fi ta'wil tazakkur di dalam mentakwilkan tazakkur peringatan wa iqrarin nufus dan pengakuan jiwa-jiwa anwa'an dan macam-macam minat ta'assufat daripada berbagai pemutarbalikan wa yatakhayalu dan menjadi menghayal atau terbayang siapa ilaihi kepada orang fil ahbar di dalam beberapa hadis wal ayat beberapa ayat durubun beberapa macam minal munaqidat daripada berbagai pertentangan warubama yaglibu dan terkadang mengalahkan apa zalika itu semuanya alih atas orang hatta yandura sehingga melihat siapa orang ilaiha kepada zalik bi'ainil istihqar dengan pandangan meremehkan atau penghinaan wa ya'taqidu dan meyakini siapa orang fiha dengan zalik apa at-tahafut apa pertentangan. Wa misalu contohnya dicontohkan oleh Imam Ghazali di sini misalul a'ma contohnya ada orang buta alladzi yadkhulu daran yang orang buta itu masuk ke rumah faya'suru fiha bil awani maka menjadi kesandung dengan itu dengan wadah-wadah al-masufah yang terjejer di situ
fidari di dalam rumah. Fayaqul, maka si orang buta ini mengatakan, ma li hadhil awani la turfa'u min at-tariq wa turaddi ila mawadi'iha. Kenapa wadah-wadah ini tidak ditaruh? Kenapa wadah-wadah ini tidak diangkat daripada jalan-jalan ini, tempat jalan-jalan ini, dikembalikan pada tempat-tempatnya? Kenapa masih bahasanya? Kenapa itu wadah-wadah masih berserakan di rumah ini? Kenapa tidak ditaruh pada tempatnya? Fayaqul, maka dikatakanlah lahu kepada orang yang buta tadi, innaha, sesungguhnya wadah-wadah itu fi mawadhi'a, di dalam tempat-tempatnya wadah. Wa innamal khalal fi basarika, tetapi yang menjadi cacat itu adalah matamu. Adalah matamu. Jadi bukan yang salah itu penempatannya barang-barang. Ini ada orang marah-marah tapi buta. Orang marah-marah tapi buta. Dia jalan-jalan di rumah tiba-tiba nabrak perkakas-perkakas rumah. Udah marah-marah. Kenapa perkakas rumah ini tidak ditaruh di tempatnya? Kenapa taruh jalan tidak diangkat di tempatnya kembali? Yang menjadi masalah itu, kesalahannya itu bukan pada penempatan barang-barang itu, tetapi masalahnya matanya yang tidak bisa melihat sehingga dia nabrak. Ini masalahnya. Jadi masalahnya adalah dirinya itu, matanya yang sama dengan kehidupan nyata hidup ini, kehidupan kita ini. Kenapa kok kita tidak mau beriman dengan sungguh-sungguh? Fitrah kita kok nggak mau menerima betul-betul keimanan kita kepada Allah. Totalitas kita ini, kita diperintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuk kamu dalam Islam dengan sempurna dan sebagainya. Wala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kami tidak ciptakan jin manusia dengan tujuan yang paling istimewa, tidak ada lain kecuali adalah untuk menjadi hambaku. Tapi kenapa manusia masih menghamba kepada harta bendanya, menghamba kepada nafsu, lah ini masalahnya itu bukan masalah itu, tapi yang menjadi masalah adalah pola pikir kamu yang salah. Mata kamu yang masih buta, mata hati kamu yang masih buta. Ini yang menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Nah, inilah pentingnya. Tapi orang-orang tidak terlalu penting, tidak terlalu pandangan mata hati kita, fitrah kita ini gimana. Ini tidak terlalu mementingkan. Ini yang menjadi muskilat. Wa kadzalika, maka oleh karena itu khalalul basirah, cacatnya pandangan mata, yajri, itu berjalan apa majruh, jalannya khalal. Wa atom, dan yang lebih banyak lagi minhu daripada khalalul basirah, wa atom, dan besar. Idin nafsu, karena sesungguhnya jiwa kal faris, seperti yang naik kuda. Jiwa itu seperti orang yang naik kendaraan atau naik kuda. Wal badan, dan utai badan kal faros, badan itu hanya seperti kudanya. Jadi jiwa, jiwa kita, itu nafsu kita itu adalah seperti orang yang menaiki kendaraan atau menaiki kuda. Sedangkan badan kita ini statusnya hanya seperti kudanya. Seperti kudanya. Yang namanya kuda itu kan tinggal diarahkan saja mau kemana. Kuda mau diarahkan masuk ke got, ya masuk ke got. Kuda diarahkan masuk ke laut, masuk laut. Kuda diarahkan masuk ke api, ya jadi masuk ke api. Yang menjadi masalah itu bukan kudanya, tapi yang menaikinya. Yang menjadi masalah itu, yang terpenting adalah apa yang menaiki. Ya, namanya ya. Wa amal faris, dan utawi butanya sang pengendara. Wa amal faris, dan utawi butanya sang pengendara itu ador, lebih membahayakan min amal faras, daripada butanya butanya kuda atau kendaraannya, ya. Jadi kalau orang yang nyopir namanya mobil itu kan yang penting yang mengendarai, betul apa betul? Yang mengendarai mabuk, teler, ya kacau, nabrak apa tidak? Nabrak. Maka oleh karena itu yang penting adalah kita ini hidup di muka bumi ini adalah bagaimana jadi pengendara yang baik. Paling tidak untuk diri kita, untuk mengendarai kuda badan kita masing-masing ini. Di badan kita ini. Wali musyahabati basiratil batin, dan karena menyerupai basirah, pandangan batin libasari zahir, pada pandangan luar. Qala ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, ma kadzabal fuadu ma ra'a, maka tidak akan bohong
apa al-fuadu, apa hati, ma pada perkara ro'a yang melihat apa fuad. Maka kalau kamu mengalami sesuatu itu pandang hati kamu bagaimana? Hati kamu bagaimana? Ya, paham apa paham? Orang yang baik, hati yang masih bersih itu akan terasa. Hati yang bersih, perhatikan. Hati yang bersih, hati yang suci itu kalau kamu melakukan kebaikan menjadi tenang, damai. Kamu zikir, damai dan tenang. Betul apa betul? Tapi kalau kamu itu melakukan kejahatan, hati kamu yang masih baik, katakanlah kamu mencuri miliknya orang lain, 1.000 rupiah saja, mesti kamu galau, mesti kamu kacau. Kamu melakukan maksiat apapun juga, mesti hati kamu rasanya mesti nggak enak, nggak nyaman. Kok nggak enak, nggak nyaman? Itu hati yang bersih. Tapi kalau begitu sangat kotornya, wah ini rusak, ya, sangat kotor. Hati itu seperti cermin. Al-qalbu kal mir'ah. Hati itu bagaikan cermin. Kalau cermin itu bersih, ditetesi dengan 1 tetes tinta hitam, kelihatan apa tidak? Ditetes lagi dengan 1 titik hitam, kelihatan apa tidak? Ini kalau kaca ini sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam, maka sudah tidak bisa bedakan. Mana ya? Kamu melihat di cermin kamu, yang kamu nampak di sini adalah pakai kayu, pena. Kelihatan penanya apa tidak? Tidak kelihatan karena sudah tertutup. Maka jangan sampai hati manusia itu sudah tertutup seperti itu, yang sudah kayak dicap, tidak bisa bedakan mana hak mana batin. Pokoknya hati manusia itu seperti itu. Hati manusia seperti cermin. Kalau kamu berbuat jahat, mesti hati kamu rasanya nggak enak. Mesti hati kamu nggak enak. Tapi kalau kamu rasakan, kalau kamu melakukan maksiat di sekolahan pacaran, kok kamu enjoy saja, kok seneng saja, kamu bahkan cerita, oh alhamdulillah tadi aku pacaran, berarti hati kamu betul-betul sudah gelap gulita, rusak, sudah kronis itu, Jadi seseorang kalau melakukan maksiat, kok baik-baik saja, tenang saja, itu namanya hatinya telah rusak, sangat rusak. Waqala ta'ala, Allah apa itu waqala dan berfirman Allah Ta'ala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Wa kadzalika dan oleh karena itu nuri menampakkan sama kami Ibrahim kepada Nabi malakutas samawat, pada alam malakutnya langit dan bumi, al-ayat. Wasamma dan dinamakan didu sebaliknya ini apa aman pada buta. Waqala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa inna maka sesungguhnya ini ya, la ta'mal absar, tidaklah buta matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi buta mata hatinya yang ada di dalam dadanya. Perhatikan di sini Al-Qur'an ini ya, tidaklah orang itu buta matanya, tetapi yang paling terparah itu adalah buta mata yang ada di dalam berarti itu hati. Nah ini oleh karena itu jangan sampai orang itu yang paling berbahaya itu adalah jangan sampai buta mata hatinya. Wa qala ta'ala, wa qala dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man barang siapa kana ada siapa man fi hadi di dalam dunia ini a'ma buta, maka fa huwa fil akhirah, maka orang itu di akhirat nanti a'ma buta dan lebih sesat lagi jalannya. Ya. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat, susah melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu namanya orang itu buta mata hatinya. Nanti di akhirat dia disuruh melewati Shirathul Mustaqim, matanya buta semuanya. Dia bilang, ya Allah, kenapa aku buta? Padahal aku di dunia mataku sehat-sehat saja, mataku bisa melihat. Kenapa mataku sekarang ini buta ya Allah? Dia bilang begitu. Dia bilang, apa itu firman-Nya Allah, man kana fi barang siapa di dunia buta mata hatinya, maksudnya bukan buta mata, tapi nanti di akhirat akan lebih buta dan lebih sesat.
Sebab tidak semua orang buta. Ini adalah yang dimaksud harus ditakwil. Al-Quran harus ditakwil. Bahwa buta itu bukan buta mata, tapi buta mata hatinya. Sebab banyak sekali orang buta matanya, tapi hatinya hidup. Al-Quran kalau ini mengatakan buta mata, di dunia buta mata kepala, nanti di akhirat lebih buta dan masuk neraka, maka tidak adil di sini. Tidak adil. Maka oleh karena ini ditakwil. Maksudnya buta di dunia adalah buta mata hati, bukan buta mata kepala. Sebab di dunia banyak orang buta, butanya itu tapi hafal Al-Quran. Orang buta matanya tapi hafal Al-Quran. Apa buta matanya ahli zikir. Bahkan yang buta itu tidak pernah maksiat, tidak pernah Facebookan, tidak pernah WA-an, ya. Orang buta pernah pacaran, pernah apa tidak? Tidak pernah, ya. Yang matanya yang itu kelihatan, yang mata kepalanya masih sehat-sehat itu justru banyak yang buta mata hatinya. Na'udzubillah. Yang buta mata hatinya susah menerima kebenaran. Hati-hati, di akhirat dia lebih buta, masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa hadhil umur allati kusyifatil anbiya. Ini adalah perkara yang terbuka bagi para nabi-nabi. Ba'duha kana bil basar wa ba'duha kana bil basirah. Yang ini dibuka sebagian dengan pandangan mata, sebagian dengan basirah. Wa simal kul ru'yah, dan itu semua dinamakan adalah pandangan. Mata bisa melihat, hati bisa melihat, itu adalah pandangan mata. Wa bil jumlah, dengan secara globalnya, man lakum, kata Imam Ghazali, man barang siapa lam takun tidak apa basiratuhu, apa pandangan matanya orang itu, pandangan batinnya saqibatun, bisa menerobos, bisa nembus. Perhatikan, kalau seseorang itu pandangan hatinya, mata hatinya tidak bisa menerobos, tidak bisa menembus, memandang daripada hal-hal yang kebaikan tadi, lam ya'lik bihi minaddin, maka tidaklah terkait tergantung di dalam hatinya orang itu daripada agama ini, illa kusuruhu, kecuali hanya agama ini hanya kulitnya saja. Wa amsilatuhu, dan utawi contoh-contohnya itu dunal, wa amsilatuhu, dan contoh-contohnya ad-din ini hanya kulitnya saja. Wa dunal lubabi, tidak saripatinya agama ini. Wa haqaiqi, dan hakikat-hakikatnya ad-din ini. Oleh karena itu perhatikan di sini pentingnya kita berupaya bagaimana menjaga sehatnya hati kita, sehatnya basirah pandangan kita. Maka oleh karena itu Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quran, wala tuhzini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atahullaha biqalbin salim. Surat As-Su'ara 87-88. Ya Allah, wala tuhzini, jangan engkau hinakan ya Allah diriku, yauma yub'asun, yaitu di dalam hari kebangkitan nanti. Ini doanya Nabi Ibrahim. Coba ini Nabi Ibrahim berdoa seperti ini. Kita harus berdoa terus dengan ini. Nabi Ibrahim salah satu kerisauan adalah sudah nabi, sudah rasul, sudah dinas ahli surga, tapi masih minta sama Allah, wala tuhzini yauma yub'asun, jangan kau hinakan aku ya Allah nanti dari kiamat. Yauma la yanfa'u malun, yang nanti pada hari itu tidak bisa kita membanggakan anak dan harta benda, illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang bisa dibanggakan, kecuali yang bisa diharapkan untuk menghadapmu adalah kecuali dengan hati yang sehat. Perhatikan, illa man atallah biqalbin salim, yang akan datang kepada Allah, yang akan selamat menghadap Allah adalah orang yang biqalbin salim, yang hatinya sehat, yang hatinya selamat, yang hatinya tidak dikotori oleh berbagai macam-macam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini maksudnya adalah para ulama ahli tafsir, maksudnya qalbun salim itu adalah al-qalbu as-salam, ayil qalbu as-salamah, artinya hati yang selamat daripada aqaid al-fasidah, daripada akidah-akidah yang fasid, akidah-akidah yang rusak. Wa af'alil ma'asi wal munkarat, dan yang berikutnya lagi, hati-hati yang tidak digunakan untuk memfasilitasi dirinya untuk melakukan berbagai macam maksiat-maksiat dan kemungkaran. Wasu'il awal, dan berikutnya wasu'il akhlak bil jahli, dan jeleknya akhlak bil jahli, dengan kebodohan, ridho kepada kebodohan, ridho melakukan kemaksiatan, itu adalah tandanya rusaknya hati.
Jadi tandanya indikator rusaknya hati adalah manakala hati itu ridho melakukan kebodohan-kebodohan. Dia bodoh, ridho, wis aku semuanya wis nggak kamu belajar, ya wis terus ridho terhadap melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu adalah indikator hatinya rusak, hatinya kacau. Yang berikutnya lagi wa qaulil zur, dan perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang tidak baik. Hati-hati. Ada orang apa itu ngaku hatiku sehat, hatiku hebat, hatiku bagus, tapi mulutnya menebarkan hoax, mulutnya suka mencaci maki. Ya hati-hati. Itu tandanya, indikatornya hatinya rusak. Mulut itu kan luar itu menunjukkan batin. Luar ini menunjukkan kalau mulutnya jahat, hatinya biasanya itu hatinya pasti jahat. Lama apa paham? Jadi hati yang bersih adalah hati yang terjaga fitrahnya untuk senantiasa menerima terjaga fitrahnya untuk menjadi hamba Allah, menghamba kepada Allah, dan terus hati yang hanifan, yang selalu condong terhadap berbagai macam kebaikan, kebenaran, dan budi pekerti yang bagus. Ij'alna ya Allah, jadikan kami semuanya wa ahlana wa dzurriyyatana wa dalamna ya Allah min ahli ilm wa khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sarwat, waqtu lana Allah as-sihha wal afiyah wassalam wa baraka fi din ya Allah. Ihfadna ya Allah, lindungi kami semua, keluarga kami semua, anak turun kami insyaallah, muslimin muslimat ya Allah, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Wa masil aqsa bil afat wal baliyat wal makari wal asa al muhlikat wal musibat an-nazila minas sama wal kharij min al-ard wa min fitnal kufar wa dhulam musfazal ya Allah. Allahumma ahlik man aradana bisu, Allahumma ahlik man ahradana, Allahumma ahlikum wa dammir a'dana wa mashatit shamlahum wa Allahumma awsil al-adaba ilaihim, Allahumma awsil al-adaba, Allahumma awsil sari'an ajal as-sa'asa ya Allah, bihaqqi asma'ikal mu'azzam wa bihaqqi al-malaikatil muqarrabin jibril wa bihaqqi al-anbiya'il mursalin wa bihaqqi jumalika min syarikal azim ya ayatul arwah al-muqaddas aghisuna bighausatin wa duruna binadratin ya ruqaba ya nujabaya Abdullah Autad Qasaqud aghisuna wa amiduna fi qada'i hajatina min hawaiji dunya al-akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul al-Fatihah.